Ini dia nih, seseorang yang namanya sering di-request untuk bertamu di Daniel Tetangga Kamu. Dia adalah Melita Sidabutar. Sejak kecil dia bersama kembarannya, Melisa, sudah sering menyanyi dan pelayanan bersama. Mereka berdua juga pernah ikutan Indonesian Idol Junior dan Indonesian Idol. Namun tahun 2020, kembarannya, Melisa, meninggal karena pembengkakan jantung. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, tetangga yang gua sayangin, sekarang ini without further ado, inilah dia Melita Sidabutar. Yeay. Dia loh yang bilang yeay. Padahal kita bisa kasih efek loh ya, by the way. Ya, kita bisa kasih efek tepuk tangan gitu ya, ada ribuan orang gitu. Mana efeknya, coba dengarkan. Terima kasih ya itu. Soalnya di Indonesian Idol kita juga pakai efek itu. Gak ada penonton di studio. Not anymore. Yes, dan gue jujur untuk interview kali ini, gue feeling gue gak akan kuat. Itu dia kenapa gue minta Viola juga hadir juga di sini. I think this will be salah satu interview yang mudah-mudahan sekarang ini siapapun yang lagi nonton, yang mungkin lagi mengalami satu hal yang sama juga sama Melita, yaitu kehilangan orang yang terdekat, orang yang tersayang. Mungkin interview kita kali ini bisa memberikan kekuatan buat kalian juga gitu. So, lu adalah salah satu orang yang mungkin di request paling banyak di Daniel Tetangga Kamu. Gitu, banyak banget yang nge-DM ke kita, tolong please gue pengen denger ceritanya Melita gitu. Dan bagaimana dia ngelewatin semua ini. Tapi mungkin bagi kalian yang baru aja nonton atau mungkin gak tahu Melita itu siapa, very quick info aja, gue sempat ketemu sama Melita di Indonesian Idol Junior sama saudara kembarnya Melisa. Dan lucunya mereka berdua kayak sosok ngeprank gitu ya, sebagai gimmick gitu kan. Gue jadi juri di situ dan habis itu kayak, hey, kamu perasaan barusan masuk atau bukan gitu kan. Ya agak-agak sosok ngeprank ala-ala kembar gitu. Tapi di situ Melita yang berhasil masuk di Indonesian Idol Junior sampai spekta ya kalau nggak salah. Sampai spektakuler berapa ya? Spekta 2 Kak, top 12. Top 12. Nah, sampai spekta kedua, dan setelah itu Melita sama Melisa nyobain lagi Indonesian Idol. Tapi kali ini udah gak ada gue di situ. Gue udah mengundurkan diri duluan gitu kan. Ada Boy William di situ kan. Nah, tapi lucunya kali ini Melisa yang berhasil masuk di Indonesian Idol dan sampai ke eliminasi ketiga gitu, eliminasi ketiga, dan di situ dia pulang lagi. Nah, kalian saudara kembar yang sangat dekat banget, kuat banget. Ini mungkin kalau misalnya kalian yang lagi nonton pun juga baru tahu, baru denger, ini mungkin belum familiar gitu ya sama ceritanya Melita. Jadi Melisa, saudara kembarnya Melita itu pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini setelah dari eliminasi 3 Indonesian Idol, kira-kira 2 minggu kemudian ya. Iya, 2 minggu kemudian. Di rumah, bahkan eliminasi ketiga pun itu belum tayang ya saat itu ya. Hari itu tayang, sorenya dia pulang. Hari itu tayang, dia sorenya meninggal dunia gitu. So, gue pengen denger cerita dari lu, what happened that night sih, atau during the day lah kayak gitu. Aku ceritain dari pulang eliminasi aja kali ya, Okay. Kak. Jadi Melisa tuh kan aku gak lolos audisi, dari situ tuh aku sama Melisa emang gak, maksudnya unseparable banget lah gitu kan. Jadi kalian anak ketiga dan keempat? Iya, ketiga dan keempat. Oke. Terus selama dieliminasi kan gak boleh pegang HP gitu kan, gak boleh gadget apa segala macam. Jadi Melisa selalu
berusaha ngabarin aku entah dari kakak-kakak krunya, puji Tuhan maksudnya ketemu orang-orang yang baik gitu yang perbolehin. Jadi setiap dia gak lolos, aku orang pertama yang tahu gitu. Yang kayak, "Deh gue lolos," gitu kan. Tapi teman-teman kita gak lolos gitu. Sedih apa segala macam. Aku hibur teman-teman aku nih yang gak lolos gitu kan. Terus Melisa cuma bilang ke teman-teman aku, bilang, "Enak banget kan lo di dalam Indonesian Idol ada gue, di luar ada Melita," kayak gitu loh. Jadi aja ketemu gitu kan. Kita saling melengkapi memang. Terus eliminasi 2 dia lolos, eliminasi 3 dia gak lolos. Tapi di situ Melisa cerita sama aku, dia bilang dia seneng rasanya. Rasanya lega, rasanya lepas karena dia ketemu lagi sama keluarganya, temu kangen, dia ngerasa gak ada beban lagi yang harus dia pikul gitu. Kayak ya udah dari apapun gue mau sama keluarga gue gitu. Kalian berdua ini by the way emang apa ya, jadi sebagai kembar itu emang ada perasaan gitu gak sih kayak connect gitu, misalnya pas dia lagi mau gak lolos eliminasi atau dia lolos, lu ada perasaan gak di situ? Ini kayaknya lolos deh, ini kayaknya gak lolos deh, kayak gitu. Ada sih Kak, cuman berbeda sedikit karena kita lebih ke yang kayak ya udahlah hidup lo, hidup gue yang kayak gitu. Tapi tetap yang kayak I got your back gitu loh. Right. Tetap yang kayak gitu. Terus di eliminasi 3 dia gak lolos, dia langsung telepon aku, maksudnya orang pertama yang ditelepon aku bukan papa mama. Dia langsung telepon, "Dek, I didn't make it," dia ngomong gitu. Terus aku bilang, "Ya terus lo kecewa gak? Lo sedih gak?" gitu kan. Aku concern ke dianya gimana, "Enggak dong, justru gue seneng bisa megang HP deh," gitu kan. "Besok pulang ketemu lo." Terus kebetulan itu hari Sabtu. Terus dia bilang, "Minggu lo pelayanan gak?" "Gue ikut ya, gue ikut." Langsung gitu. Oh, kalian udah berapa lama pelayanan? Aku dari umur 14 tahun Kak. Sekarang udah 20 berarti 6 tahun terakhir ini pelayanan. Pelayanan itu maksudnya bisa dijelasin gak sih? Maksudnya kayak kamu nyanyi di gereja kah? Atau kamu benar-benar volunteer di gereja kah? Atau gimana? Aku pelayanan 2 tahun pertama 14, 15, 16 itu aku sama Melisa jadi choir. Jadi Tiberias choir kan. Terus dari situ kita ke singer. Ada kaum muda, singer kaum muda, ada yang minggu raya juga. Tapi lamanya di singer sih Kak. Terakhir ini emang singer terus. Singer tuh artinya apa? Jadi maksudnya kayak worship leadernya gitu ya? Atau? Worship leader kan di depan, kita backup singer gitu. Backupnya. Kayak gitu. So jadi hari Minggu kamu pelayanan dan Melisa ikutan juga. Iya. Ada perasaan itu gak kayak misalnya wah gila nih adik gue itu bisa di Indonesian Idol Junior sampai Spekta 2, masa gue cuma sampai eliminasi 3 gitu? Enggak sih, Melisa enggak kayak gitu. Dia bahkan aku, maksudnya dari satu kloter nih semuanya mami memo gitu latihan gitu. Aku juga aduh deg-degan banget, tapi Melisa cuman yang kayak gue cuma butuh latihan sekali pemanasan lagu rohani gitu. Dia ngomong karena dia bilang ya gue lolos gak lolos itu semua dari Tuhan, dia kayak gitu loh. Bener-bener sekali, jadi kayak hidupnya santai banget gitu kan. Terus tapi aku sempet tanya pas dia udah lolos, maksudnya kedepannya gimana. Terus dia bilang ya berharapnya sih bisa banggain keluarga, siapa sih yang gak mau gitu kan. Sampai lolos terus, tapi kalaupun memang Tuhan gak izinin sampai situ ya gue gak akan kecewa. Dia ngomong kayak gitu. Wow, dia bener-bener berserah banget ya. Berserah banget, anaknya emang nothing tulus gitu. Dia ngikutin itu gitu kan. Terus setelah itu dia kan pulang ke rumah. Hari Minggu dia gak ada jadwal pelayanan, ya udah dia ikut aja nimbrung gitu kan. Gak pakai seragam pelayanan, ya udah datang aja gitu loh. Yang penting dia dengar khotbah, dapat atmosfer pelayanan kayak gitu. Terus seminggu berjalan, kita dengerin pas audisi, kita dengerin eliminasi, tayangan-tayangan di TV. Dia biasa aja kayak kok suara gue gitu ya, tapi ya udah gitu kan, bye bye gitu. Terus kita ngobrol lagi, aku tuh sama Melisa sering banget cuman berdua di kamar cerita, nonton drakoran gitu kan. Sampai beberapa hari sebelum kejadian Melisa tuh drop, gak tahu kenapa dia memang sering capek anaknya gitu kan. Dari dulu emang seperti itu? Iya, sempet pingsan, bila ada darah rendah gitu kan. Tapi di situ dia naik tangga gak kuat gitu waktu itu kan. Terus sini gua angkat aku gitu. Terus
sampai di kamar dia capek gitu. Tapi udah abis itu kita biasa lagi. Abis itu nyanyi lagi, bahkan masih sempet bikin cover kayak gitu. Udah mau Natal kan, jadi kita bikin cover apa ya lagu Natal gitu kan, apa segala macem. Sampai akhirnya Vanessa bener-bener drop. Waktu itu dia nggak bisa makan, jadi makan kayaknya muntah lagi gitu. Di situ dipeluk papa, dirawat papa mama selama beberapa hari, 3 hari lah kurang lebih. Drop bangetnya itu 2 hari terakhir. Tapi di hari sebelum pulang, Melisa tuh sempet udah bisa duduk sendiri gitu loh. Tadinya yang bener-bener lemes, setiap kali ditanya cuman iya cuman yang kayak gitu, gak bisa respon. Tapi sampai akhirnya Melisa bisa duduk tiba-tiba. Kita seneng dong apa segala macem. Dan tapi malamnya drop lagi. Besoknya kita memutuskan ya udah untuk ke dokter gitu. Pas ke dokter, Melisa cek apa segala macem. Aku minta punya teman, aku sampai minta beberapa dokter deh ngurusin gitu kan. Terus ternyata memang pas dicek ada pelebaran di katup jantungnya gitu. Itu kalau dari penjelasan papa mama. Itu yang bikin dia kurang oksigen. Dan saturasi oksigennya udah 60% di situ. Terus berencana untuk dipindahin ke rumah sakit lain kan. Tapi pulang dulu. Pas pulang kita ngobrol, masih sempat doa, masih sempat perjamuan kudus. Terus dia mau ke toilet lah, diangkat. Papa ditemenin mama, ditemenin aku. Kita mau siap-siap. Kak lu mau bawa earphone gak? Gue bawain yang kayak gitu. Saya mau ke rumah sakit ya, kayak gitu ya. Iya, lu mau bawa earphone gak? Gue puterin deh lagu-lagu gitu kan. Masih yang kayak, masih bisa respon gitu sama hal-hal itu. Sampai akhirnya pas aku ngambil semua yang dibutuhin. Aku ke toilet lagi. Tiba-tiba pas dia berdiri dia bilang, "Ma, kepalanya sakit. Udah pergi gitu. Terus bawa ke ruang tamu, kita berdoa, kita bingung ini apa Tuhan, kayak gitu kan. Jam berapa itu? Jam 3:30 Kak, kayaknya 3:30 sore. Jadi tiba-tiba kepalanya sakit, abis itu dia tidurannya di sofa gitu? Iya diangkat, dia kayak no respon gitu. Kita kira pingsan, karena maksudnya dia pernah kayak gitu sebelumnya. Dan kita ini terus tapi kok aku lama-lama jadi kayak ada di hati aku, ini apa Tuhan gitu. Ini kenapa aku teriak sekencengnya, aku nggak tahu. Itu tetangga denger, langsung dibantu ke rumah sakit. Pas dicek di rumah sakit, yang ada di dalam ruangan bukan papa mama aku kan. Aku cuman bener-bener kayak Tuhan tolong. Dokter cuma bilang, "Dek maaf, udah gak bisa ditolong gitu, udah gak ada lagi." Itu rasanya dunia hancur sih. Kayak aku langsung nanya, ini apa sih gitu, kayak Tuhan ini apaan gitu. Oke. Cepet sekali ya. Dari jam 3:30 sore, abis itu ke rumah sakitnya jam berapa? Saat itu juga? Saat itu juga, cuman gak jadi ke rumah sakit yang dituju. Jadinya di rumah sakit yang deket rumah aku. Oke. Kira-kira dan meninggalnya pas di sofa tersebut ketika udah dipapah dari toilet atau di rumah sakit? Menurut aku pas dibilang kepalanya sakit, habis itu udah gak ada respon. Secepat itu? Cepet itu. Gue aja ngebayangin aja itu udah kayak nahan nangis banget. Tapi lu bisa menceritakan itu kayak tanpa nangis gitu. Kayaknya lu udah sekebal itu atau sekuat itu gitu. Kayak apa? Ketika lu teriak-teriak, Tuhan ini kenapa, Tuhan ini kenapa? Ada jawaban gak? Atau kira-kira dijawab gak? Enggak sih Kak. Maksudnya kalau aku pikirin saat itu, sama sekali gak ada. Kayak aku di situ ada intimidasi ke diri aku. Tapi aku gak tahu ya. Mungkin apa ya, aku mau bilangnya Melisa hidup gitu. Melisa hidup kenapa? Karena setelah itu, malam itu kan pasti ada acara duka gitu kan. Yang ada di hati aku tuh malah cuman kayak, ya udah ini rencana Tuhan, aku mau ikut. Cuman yang kayak gitu. Tuhan, kalau kakak bisa serius itu sama Tuhan, kenapa aku gak bisa? Tuhan buat aku kayak gitu. Di hati aku
malam itu juga udah gak ada kondeman. Udah gak ada intimidasi sama sekali. Aku mikir, apa yang Tuhan mau abis ini? Apapun itu Tuhan, aku mau ikut. Kayak gitu. Kamu udah ngerelain lah. Iya, aku bahasanya ikhlasin gitu. Udah malam itu juga, aku mikir kalau bukan dari kekuatan Tuhan, aku gak tahu dari siapa. Udah pasti nih Tuhan yang naruh di hati aku. Aku udah kayak gitu. Aku mikirnya, apa ya, kok tadi sore gak ada jawaban, tapi kok hati aku sekarang ada damai. Kok rasanya Tuhan lagi peluk aku gitu loh. Kayak Tuhan gimana tuh lagi maksudnya? peluk aku. Aku di situ malam itu tuh ketika di saat lagi berduka, malam itu jadi gimana? Maksudnya ini dari rumah sakit? Iya, dari rumah sakit kan ditanya mau di sini apa enggak, terus keluarga memutuskan untuk bawa ke rumah aja. Oke. Bawa ke rumah, terus orang-orang berdatangan dong, rame banget kan Kak, itu bener-bener rame banget. Hektik gitu, hektiknya sebenarnya aku bisa kesel juga, kok jadi gue yang disuruh apa milih baju apa segala macam. Tapi kan harusnya gue yang bersedih, Lagi tapi berduka. iya lagi berduka, tapi kok rasanya kayak aku ikut deh gitu. Ini ya udah ikut aja gitu loh. Yang kayak ya udah ini battle loh. Ayo Tuhan jagain kok, Tuhan lindungin kok. Tenang aja. Ada di hati aku tuh yang kayak gitu. Jadi aku bisa bilang mentally aku gak stabil, tapi di hati aku ada yang kayak ada Tuhan gitu. Ada Tuhan yang bilang yuk tenang yuk sabar, yuk ikutin kayak gitu. Oke. Amanda Zevanya, dia datangnya kapan? Kak Amanda datangnya jam 7-an. Jam 7-an, pokoknya pas Melisa belum dirapihin. Tapi dia udah datang karena memang kan aku langsung pas dapat hasil ininya aja aku langsung telepon Kamanda, telepon Cipani. Itu kapan? Pas dapat hasilnya itu kapan? Jam 1 siang Kak, jam 2 lah. Ya pas dari rumah sakit sebelum disuruh pindah ke rumah sakit yang satunya lagi gitu ya. Jadi pulang dulu lah kayak gitu. Itu aku langsung telepon, nangis apa segala macem. Makanya di situ kakak tahu, langsung mereka oh yaudah nanti kesana deh gitu. Pas kejadian Melisa aku juga langsung telepon, Melisa nggak ada kayak gitu. Langsung yaudah kita langsung cepet-cepet kesana gitu. Gue suka ini ya, maksudnya gue sudah sedih gitu ya, dimana ketika lo keluarga seharusnya lagi berduka gitu, tiba-tiba banyak orang datang rame, dan yang tadinya lagi mau berduka pengen nangis aja malah harus jadi ngelayanin orang yang lagi datang gitu kan. You know, I feel like itu capek banget sih gitu. Biarpun ada orang-orang di sekitar kita yang nolongin kita juga gitu. Tapi Melita bilang kalau misalnya tiba-tiba ada kayak ngerasa Tuhan nguatin juga gitu untuk bisa tegar gitu, bisa kuat gitu. Bisa dijelasin lebih jauh lagi gak soal itu? Aku ngerasanya itu bukan aku gitu loh. Kenapa aku bisa bilang bukan aku? Karena aku orangnya ogah-ogahan kadang-kadang. Kalau aduh enggak deh gitu. Kalaupun iya aku lakuin, ada sense dari aku yang bikin orang kayaknya lu gak mau dah gitu kan. Tapi di saat itu aku bisa gitu ngelakuin itu. Emang aku maksudnya yang aku bingung adalah aku ada menit-menit dimana aku sama sekali gak nangis. Sama sekali gak nangis. Aku tuh sampai mikir, ini tuh gue yang jahat mati rasa atau memang ada sesuatu yang lain gitu. Tapi makin kesini aku makin ngerti, ini loh tugas kamu. Justru pas saat kayak gini, kamu bisa jadi terang buat orang. Kamu bisa jadi berkat buat orang. Aku gak mengharapkan expect dari orang, Melita kuat banget. Tapi itu terus yang datangan ke aku. Padahal aku gak ada kayak, gue gak expect lu untuk memvalidasi gue kuat gitu loh. Tapi itu yang terus aku pikir, kalau Tuhan izinin aku dalam keadaan kayak gitu aku tetap jadi berkat buat orang, kenapa aku harus say no gitu. Kenapa aku harus balik dari rencana Tuhan. Tapi susah sih. Maksudnya kalau aku inget-inget kayaknya harusnya gak kayak gitu deh. Masih suka. Kayaknya harusnya gue yang udahlah. Ya. Ada satu momen dimana kamu sempat ngerasain kayak Tuhan tuh meluk kamu secara intim. Itu kapan dan how does that feel like? Itu tepatnya banget pas aku lagi makan.
aku mikir aku di saat kayak gitu seharusnya aku gak bisa makan. Di saat itu aku bisa makan dengan pikiran Tuhan, kakak udah sama Tuhan ya. Dengan damai, aku gak bisa jelasin sedamai apa. Tapi di dalam hati aku udah gak ada intimidasi. Gak ada yang bilang ini salah lo. Karena lo gak concern sama kesehatan kembaran lo sendiri. Kan maksudnya orang-orang bisa kondeminasi kayak gitu kan. Tapi di hati aku tiba-tiba hilang semuanya. Seolah-olah ada yang bilang sama aku, yuk tenang, dia udah sama aku. Gitu, yuk tenang, Melisa udah sama aku loh, sama Tuhan Yesus. Aku kayak, hah, ini rasanya masih mimpi deh. Tapi nggak bisa dipaksa untuk mengintimidasi sendiri aja sih. Rasanya damai, sesuatu damai yang nggak bisa aku jelasin. Gitu. Makanya kalau aku ngomong ke kakak-kakak aku, ke abang-abang aku, ke papa mama, mereka selalu yang kayak dia paling kuat. Tapi aku mikir bukan aku yang kuat. Ini sekarang yang aku jalanin benar-benar kekuatan dari Tuhan. Gak bisa aku jelasin secara kata-kata, kalimat, memang benar-benar kekuatan dari Tuhan. Kamu padahal anak yang paling kecil, tapi kamu yang paling, sekarang ini kita semua ngelihatnya tegar deh. kamu yang ngeluarin single, udah ada 4 single sekarang kalau gak salah. Kamu yang keluar kesaksian, kita yang undang kamu sini, dan kamu juga bisa dengan tegar banget ngasih tahu cerita ketika malam itu juga dan lain-lain gitu. Like how, you know? Kerinduan aku sama Melisa dari dulu tuh kayak gini, kalau Melisa bilang jadi penyanyi tuh gampang, tinggal nyanyi. Mau kayak gimana juga lu jadi penyanyi. Tapi jadi penyembah itu lu butuh hati yang mau menyembah. Dan kerinduan aku sama Melisa selalu bukan untuk jadi terkenal, gue punya ini, gue ini. Tapi gimana caranya dari hidup kita terpancar kemuliaan Tuhan. Aku mikir gitu kan. Sampai akhirnya kejadian Melisa, aku mikir, wah lo sih bener-bener definisi melayani sampai akhir hidup. Aku mikirnya, apa sekarang tugas aku ya? Ada sertifikat nih yang mau dikasih ke aku. Lo kerjain sekarang. Aku mikirnya kayak gitu sih, Kak. Apa tuh bedanya penyembah sama penyanyi? Penyanyi tuh, aku pernah ngebahas ini sama Melisa, udah lama banget, kayak masih SMP. Ya ampun. Obrolan-obrolan anak SMP lah. Yang lainnya lagi ngomongin soal Candy Crush gitu, lu ngomongin soal penyembah dan penyanyi gitu kan. Maksudnya, aduh, karena apa ya, aku sama Melisa tuh selalu diperhadapkan sama orang-orang yang merasa kita ini angelic voice. Padahal kita kayak, kayaknya gue nyanyi doang deh. Tapi penyembah tuh bukan sekedar lo nyanyi lo punya suara bagus. Hati lo harus benar-benar tertuju sama Tuhan. Ketika lagi menyanyi, hatinya tertuju sama Tuhan. Iya, betul. Dan karena apa yang dari hati akan menyentuh hati gitu. Jadi bukan sekedar lo punya suara bagus. Ada banyak kok di luar sana yang lebih bagus. Tapi belum tentu mereka bisa menyembah. Karena dan untuk membesarkan si hati yang mau menyembah ini, ya harus diisi dengan firman Tuhan dong, gitu. Dengan kehidupan yang berkenan sama Tuhan dong, gitu sih, Kak. Jadi kalau misalnya penyanyi, mungkin hatinya bukan, belum tentu untuk menyembah Tuhan gitu. Maksudnya penyanyi itu kadang-kadang mungkin bisa, gue pengen terkenal supaya bisa lebih kaya, misalnya kayak gitu. Gue pengen lebih banyak follower Instagram. Jadi maksudnya nyanyi itu belum tentu hatinya hanya untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau misalnya penyembah itu adalah dia menyanyi pun juga sambil menyembah Tuhan gitu ya. Oke. Dan itu yang lu lihat dari diri Melisa. Dimana Melisa sampai akhir titik terakhir hidupnya pun dia menjadi seorang penyembah. Kenapa lu bisa bilang begitu? Dia ada beberapa momen dimana aku cuman ngelihat bukan dia pengen memegahkan diri, tapi memang kerinduan hatinya. Kalau aku cek laptop aku, dia full coveran lagu-lagu rohani. Terus kalau dia kayak Eliminasi 3 kemarin, dia
tipikal orang yang gue nggak perlu pemanasan, bukan arti sombong, tapi gue nggak perlu pemanasan yang gimana, gue cuma perlu Tuhan yang bela gue. Dia ngomong kayak gitu, jadi gue akan nyanyi lagu rohani gitu. Wow. Iya, dia pemanasan, Dia cerita, pemanasan. Oke, bagi kalian yang nggak tahu ya, ini behind the scene-nya Indonesian Idol gitu. Jadi yang kalian lihat kan udah apa yang terjadi di atas panggung. Tapi kalian gak pernah datang ke WC ketika lagi eliminasi gitu. Gue sering gitu kan. Di WC itu mungkin suara audionya itu indah banget gitu ya. Jadi gue setiap kali lagi kencing pas lagi di eliminasi gitu ya. Banyak banget di pintu booth WC itu mereka nyanyi you know, yang keriting-keriting gitu suaranya gitu kan. Gue lagi kencing gitu ya. Dan ternyata mereka lagi melakukan pemanasan suara gitu. Dan mereka sendiri juga kayak lagi ya itulah do ya kayak gitu. Benar. Sering banget gitu, dan itu kita udah biasa banget dengernya. Gue sendiri juga udah biasa banget dengernya sebelum mereka naik ke atas panggung. Kenapa? Karena studio dingin. Kalau misalnya studio dingin, lu naik ke atas panggung dengan suara belum dipanasin gitu ya, lu bakal tercekik pas lagi di atas panggung kayak gitu. Makanya jadi pemanasan yang dilakukan sama Melisa adalah nyanyi lagu rohani, which is lagu untuk menyembah Tuhan. Betul, gitu. Maksudnya dia bukan sekedar lagu rohani apa aja lah, tapi yang benar-benar apa yang hari ini jadi kerinduan dalam hati saya, kayak gitu. Dia ngomong selama eliminasi semuanya aiweo gitu kan. Kalau dia tuh, ya kan. Kalau dia cuma nyanyi It Is Well-nya Tori Kelly, aku nyanyiin dikit ya Kak. Liriknya tuh, teach me how to love you, show me how to trust you, more than with my words or with a song. Aku kayak, oh ya, itu yang setiap hari dia tuh kayak, Tuhan aku haus, Tuhan aku mau Tuhan yang jadi center di hidup aku, gitu. Jadi dia benar-benar kayak, pokoknya kalau gue udah libatin Tuhan, apapun dalam hidup gue akan baik adanya. Dia gitu. Apapun hasil yang akan nanti keluar di eliminasi atau apapun, karena dia pemanasannya dengan lagu rohani, ya itu adalah rencana terbaiknya dari Tuhan untuk gue. Iya. Jadi seperti itu kan? Dia kayak gitu. Itu lagu yang tadi kamu nyanyiin apa? It is Well. It Is Well, Souls Anthem-nya Tori Kelly. Apa sih ayat yang mungkin menguatkan dia banget selama hidupnya dia, sehingga dia bisa sampai sekuat itu gitu di dalam Tuhan untuk Melisa sendiri? Aku jujur kalau keluh kesahnya dia tuh aku gak pernah dengerin. Karena dia bener-bener seminimal mungkin gak ada keluh kesah. Dia bener-bener 100% percaya hidup gue yang ngatur Tuhan. Nilai gue gak ditentukan sama opini orang. Nilai gue ditentukan sama Tuhan yang udah nembus gue. Gitu kan. Tapi terakhir yang dia cerita ke aku adalah si Mazmur 42. Kita bacain. Kita bacain dulu. Gue penasaran nih, atau enggak lebih serunya lagi kalian baca sendiri. Gak apa-apa. Kita bacain. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari, aku menyanyikan nyanyian.
suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. That's her song. Itu mazmur yang dia suka banget. Suka banget. Why? Why do you think? Satu, dia sih bilang sama aku kayak kerinduan akan Allah kan. Dia bilang, iya gue pengen banget, maksudnya hidup ini apa sih yang dicari? Kayaknya aku sering banget ngomong ini karena ini selalu yang Melisa ngomongin. Di hidup ini apa sih yang dicari? Apa sih yang kita mau dapetin kalau bukan nanti cuman untuk ada sama-sama Tuhan Yesus gitu kan. Dia selalu yang kayak, ya udah apa yang Tuhan kasih sekarang, syukurin, kasih semuanya lagi balik sama Tuhan. Bukan untuk lu banggakan, bukan untuk lu jadiin sesuka lu, harusnya jadi sesuka Tuhan. Dia selalu punya hati, selalu punya kehidupan yang menurut aku gak ada yang namanya penyesalan, gak ada yang namanya intimidasi. Satu hari ada yang nanya dia di Instagram, nanya, Melisa punya penyesalan gak? Dan dia cuma bilang sama aku, nih lu pasti tahu jawaban gue. Terus aku kayak, iya. Tapi gue gak tahu penjelasannya. Jawabannya apaan? Jawabannya gak ada. Dia gak ada penyesalannya sama sekali. Okay. Untuk setiap yang Tuhan izinin berlalu, itu semua gak lepas dari rencananya Tuhan. Untuk setiap apapun yang dia laluin, gak lepas dari pertolongannya Tuhan. Kalau hari ini ada masalah, ingat, dulu juga ada masalah dan Tuhan tolong kok. Kenapa Tuhan yang sama gak nolong yang sekarang? Melisa selalu ngomong kayak gitu. Tapi aku kan yang denger di saat itu cuma kayak, kita kan manusia, kayak gitu. Kita kan masih daging. Tapi dia bilang, ya justru itu battle-nya gitu. Kenapa enggak? Kita anaknya Tuhan kok. Makanya gue tuh pengen tahu nih, Tuhan gue pengen makin kenal. Ayo deh kita baca gitu. Aku baca Alkitab bareng sama Melisa. Dan dia selalu, bukan yang cuman baca Alkitab, ayo kita baca 5 pasal, enggak. Ayo kita saat teduh dulu, kita nyanyi, kita angkat pujian. Habis itu baru kita sharing, kita doa gantian. Dia selalu bilang, jangan buat ini jadi rutinitas, tapi jadi kerinduan hati lo. Wow. And yet, seseorang yang begitu dekatnya banget sama Tuhan, begitu intimnya banget sama Tuhan, harus pulang ke Tuhan. Why? Padahal gue ngerasa impact dia itu luar biasa banget sampai seperti ini gitu. Why? You know? Yeah, why did God think her purpose is done? Ya. Kenapa Tuhan ngerasa, oke, udah ya, tujuan hidup kamu udah selesai sampai di sini. Yuk, kamu udah boleh pulang lagi ke saya. Why? Itu sih Kak, maksudnya kayak keluarga aku tuh, aku sendiri pun gimana ya, belum lepas dari pertanyaan, kenapa Tuhan? Kan hidupnya baik, kan dia gak ngapa-ngapain. Yang di luar sana yang hidupnya gak kayak gini kok aman-aman aja gitu kan. Terus ada intimidasi itu, tapi aku udah di fase yang aku mau mengesampingkan itu. Sekarang urusan aku yang sama Tuhan. Tuhan, aku mau kapanpun Tuhan panggil aku siap. Cuman yang kayak gitu Kak. Maksudnya aku lagi menuju ke situ gitu. Jangan ikutin intimidasi, jangan ikutin kondemnasi, karena maksudnya rugi di kita juga, ngerogotin jiwa kita juga gitu. Lama-lama, ya kayak tadi sempat sharing, maksudnya mamaku masih ada suka pertanyaan, kenapa anak saya kan pelayanan dari kecil gitu kan. Aku juga kalau jawab ya aku manusia, aku terbatas, aku gak tahu. Kayak aku tuh kadang-kadang gak tahu mah gitu kan. Tapi aku mau bilang apa gitu Kak. Aku juga kadang-kadang masih suka, kenapa Tuhan? Ya. Gue pengen coba ngomongin ketika proses elu sendiri ya.
dialog lu dengan Tuhan. Karena lu udah melayani Tuhan, pelayanan sama Melisa juga selama 6 tahun ini dari umur 14 gitu kan. Dimana anak umur 14 kayaknya lagi ngomongin game apa yang lagi hits atau gimana cara mereka mau bikin viral di TikTok, lu ngomongin soal penyanyi dan penyembah gitu, you know, like lu ngomongin ayat Mazmur 42 gitu misalnya yang kayak what, alright, cuman tapi sepertinya Tuhan bilang ya oke, tujuan hidup Melisa udah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak Melisa. Sekarang kamu udah boleh pulang ke saya. Dan apa ya? Lu sendiri sebagai saudara kembarnya gitu ya. Proses lu bertanya kepada Tuhan kenapa sampai hari ini itu gimana sih? Kakak, orang-orang pasti liatnya, oh Melita semakin kuat gitu ya. Tapi jujur aja sebenarnya aku naik turun. Of course. Maksudnya aku ada di beberapa di momen kayaknya gue belum bisa ini deh. Gue tuh belum mentally stable gitu loh. Ntar dulu deh yang kayak gitu. Lu masih umur 20 sekarang dan ini this is like the biggest, gue umur 20 aja gak pernah ngelewatin sesuatu yang seberat ini gitu. And lu lagi ngelewatin ini gitu. Iya maksudnya kan orang-orang ngelihatnya ya udah makin kuat jadi kekuatan. Tapi maksudnya ya nggak bisa dipungkiri juga aku ada naik turunnya gitu loh. Ada momen-momen di ngerasa aku kayak oh terima kasih Tuhan bisa nih ngomong. Tapi ada di momen-momen juga kayak kok kayaknya palsu ya yang gue omongin ya. Ya masih yang kayak masih ada pertanyaan. Maksudnya aku kan selalu kemana-mana bareng Melisa. Dia tuh kayak leadnya gitu loh di kita berdua gitu kan. Aku selalu mikir kalau leadnya diambil ya gue liatnya kemana gitu loh. Wow. Jadi buta arah gitu loh kan. Tapi ada momen-momen dimana aku ngerasa oh Tuhan tuh maunya aku juga bisa sendiri. Tapi bisa lead diri aku sendiri. Tapi ada momen-momen juga dimana aku punya pikiran yang kayak Tuhan kayaknya gue gak bisa deh. Ini kan makanya jangan. Aku tuh ada yang kayak gitu. Kayak hal sesimpel aku mimpi yang senang-senang. Aku tuh kebiasaan pagi-paginya, kak gue mimpi ini kak gitu. Tapi kali ini aku kayak cuman bisa diem. Karena kalau aku ceritain ke orang lain bukannya aku gak serak, bukan gak suka. Tapi lo gak bakal ngerti apa yang mau gue ceritain gitu loh. Jadi dibilang naik turun, oh sangat. Banget naik turunnya. Pertanyaannya ke Tuhan tuh seperti apa? Nah of course, lu pasti pernah ngerasa tanya Tuhan, why pasti. me? Kayak out of all twins kenapa gue ya Tuhan gitu. Kenapa harus gue ya? Ini sekali lagi nih gue tanya, kenapa harus gue? Kayak gitu masih ada yang kayak gitu. Kenapa? Masih ngotot nanyanya. Kenapa harus gue? Kenapa gak orang lain? Kan gak harus kayak gini caranya. Kayak gitu. Ada kembaran-kembaran lain juga di luar sana. Ada gitu. Dan ini kita kembaran yang benar-benar melayani Tuhan banget gitu. Kenapa harus kita? Masih ada pertanyaan-pertanyaan itu. Masih ada pertanyaan tanda tanya besar, kenapa harus gue? Ya. Maksudnya kenapa gak orang lain? Kan gue ngikut ya. Kenapa kayak seolah-olah ini jadi gue digaplok sih gitu. Sebenarnya pikirannya kadang-kadang tuh kayak gitu. Ya. Tapi maksudnya ada momen-momen dimana juga aku ngerasa, tapi kayaknya Tuhan maunya aku kayak gini deh gitu. Yaudah ya Tuhan aku taat. Tapi ya memang naik turunnya tuh bukan naik turun cuman sedikit drastis kak. Bener-bener kalau seneng kuat banget. Wow. Tapi kalau down, yaudah aku cuma bisa ngurung diri di kamar. Gue gak mau ketemu siapapun. Kalau lagi naik tuh maksudnya kayak gimana? Lagi naik banget gitu itu seperti apa? Kayak aku ngerasa on fire aja, gue bisa nih semangatin. Wow. Gue bisa nih jadi kekuatan buat orang. Yuk sini curhat sama Neng gitu kan bisa kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga yang kayak sorry gue gak terima cerita lo. Karena gue lebih sedih. Kadang-kadang gitu. Jadi yang kayak aku gak mau bilang berlomba. Setiap battle, setiap orang tuh punya battle. Tapi kadang-kadang bisa ada keadaan dimana orang-orang jadi apa ya. Jadi gak sense. Kalau Melita ini masih butuh waktu grieving. Belum setahun. Wow. Gitu loh. Jadi ada kadang-kadang kayak gitu sih.
to be honest, gue sendiri juga sih kayak emang banyak banget yang minta gue untuk interview Melita gitu ya. Tapi gue justru memberikan ruangan untuk lu grieving. Jadi gue gak berani actually contact lo. Sampai akhirnya gue ngeliat lo ada di sebuah kesaksian di sebuah gereja. Dan gue pikir oke, kayaknya dia udah siap deh gitu ya untuk gue reach out gitu. Dan itu dia kenapa gue berani untuk DM ke Melita juga dan ngajakin untuk interview di sini. Tapi selama 5 bulan ini sejak kepergian Melisa, pasti banyak banget orang-orang yang Manuel, ya gak sih? Yeah, were there some people who were asking you or were giving you advice, or they said things that they meant well but actually they hurt you more, or was there something that they said that was not good? I mean, we mean well when we give advice to people who are in a hard situation, right? Everyone wants to give advice and they don't know what to say, so they say something weird or they say, and what were the things that were maybe awkward or not good, and was there something that you wish they would have said instead, or what was it? Banyak banget sih ya. Misalnya, sorry, ini contoh. Gue baru kepikiran ya. Misalnya, ada orang bilang, ini semua rencana dari Tuhan. Ini pasti semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan, Roma 8:28 tuh kayak misalnya. Tuhan akan membuat kejadian yang sangat buruk ini menjadi bagus buat kamu. Itu kan kayaknya gak sensitif ya. Itu kayak, jujur kalau gue jadi orang yang dibilang seperti itu ketika gue lagi berduka, gue akan benci banget sama Tuhan. Kayaknya Tuhan jahat banget gitu. Maksudnya kayak siapa dia yang tahu apa hati Tuhan buat gue ketika gue lagi berduka, dan dia sendiri mungkin lagi nggak ngerasa kehilangan. You know what I mean? Akhirnya gue jadi malah makin marah sama Tuhan gitu, kayak no Tuhan bisa pilih orang lain, jangan pilih gue untuk rencana lo yang supposedly baik ini. Banyak banget Kak, itu salah satunya. Dan gak cuma 1-2 orang yang chat aku, komen aku, hal-hal yang sebenarnya menurut aku awkward, lebih ke awkward sih. Lebih ke gak, aduh apaan sih lo, lebih kayak gengges kayak oke, kayak gitu kan. Tapi aku yang kayak gitu aku memilih untuk gak respon aja. Contohnya, aku boleh gak sebutin contohnya? Contohnya jangan sebut namanya. Inisialnya gak apa-apa. So this is what not to say. Ini please kalau misalnya ada yang baru kehilangan dan lu nonton ini, please banget jangan nge-DM orang ini seperti yang akan diceritakan oleh Melita. Kalau mereka yang kayak datang ke aku, ayo semangat gitu. Aku masih yang kayak, ya ayo gitu kan. Gak usah lu panjang lebar gitu loh. Orang kayak gue yang lagi bergabung juga malas bacanya gitu loh, ya kan. Tapi ada beberapa orang yang kayak, misalnya aku bikin, maksudnya gimana loh, kita tuh masa pasang muka di sosmed yang harus sedih-sedih sih, gitu loh. Yeah. Ya kan, kalau aku ketawa, kalau aku kasih keceriaan aku, mereka akan nanya, udah gak kangen ya sama Melisa? Aku berkali-kali aku cuman bisa bilang sama papa mama, aku gak pengen aktif di sosmed nih gara-gara begini nih. Ya kan, orang-orang begini, ya kan, ya ampun Melita udah senyum, padahal di sini Melov masih kangen sama Melisa. Terus kalau lo kangen lo mesti sedih, terus kayak lu tuh maunya good vibes dari gue, tapi lu ngasih bad energy ke gue. Wow. Gitu, itu salah satunya suka nanyain kangen gak sama Melisa. Aku tuh sampai pernah jawab, lu seberapa kangen sih? Sekangen-kangennya lu gak ngalahin gue gitu kan. Tapi kayak menurut aku itu gak perlu dijawab terus-terusan. Of course. Kayak itu your business lah, terserah lu gitu kan. Terserah lu. Tapi kadang-kadang juga ada yang kayak ada yang ngomong, Melita kamu terkenal karena Melisa, jangan lupain ya. Aku kayak, what? Melisa adalah gue adalah Melisa. Dan lu bukan siapa-siapa. Right. Gitu loh, jadi kadang-kadang tuh itu yang lebih ke bikin gengges sih. Itu yang bikin nyebelin. Tapi kadang-kadang yang bikin. You know gengges? Can you say it? Coba ngomong. Gengges? Yes, exactly. What does it mean? I'm just like.
Oh yeah. Genghis. Just say to the camera, Genghis deh lo. Genghis deh lo. Yes, exactly. So what did I just say? Lebay. Iya. Oh, it's the lebay of today. Yes, the millennials of Lebay. So much to learn. Iya. Yes. Kayak bikin things get awkward jadinya. Ya. Kayak terus ada kadang-kadang yang kayak ayo semangat Melisa di sana udah senang apa segala pasti bangga lihat kamu. Kayak gue tuh butuhnya kayak aku tuh pengen respon oke. Lu bawa-bawa itu oke. Tapi pasti lu mengharapkan kayak gue sedih lagi kan gitu. Terus kadang-kadang ada orang yang mau ngebelain, aduh jangan diingetin lagi dong nanti Melita sedih kayak ya udah lu gak usah sosokan ikut gitu loh, bubar pengen aku gituin. Oke. So what would be the right thing? Baru gue pengen ngomong. So, what would be the right thing? Jadi kayak misalnya ketika lu lagi berduka, mendingan kita ngasih space aja. Kita diem. Maksudnya of course, ketika kejadian tersebut pun juga gue nge-DM, gue harus ngecek lagi DM gue. Jangan-jangan gue. Jangan-jangan gue. Melita. You meant well. Melisa sudah bahagia kok melihat kamu di sana. Oh my god, that's me. Gue nge-DM, gue inget sih, gue bilang kayak misalnya gue berdoa supaya lo dan sekeluarga kuat melalui ini semua. That's it. Dan gue gak nambah-nambahin dan gue ngasih waktu untuk berduka banget gitu. Dan kurang ajar banget kalau misalnya seminggu kemudian gue bilang sama lo mau muncul di channel YouTube gue. Sensasional. Tapi again gue pengen lu ngeproses itu dulu dan gue juga pengen udah pasti sharing ini kesaksian ini belum selesai of course gitu you know dan ini masih part satunya lah gue rasa kayak gitu. Tapi apa sih yang seharusnya mereka ngomong atau mereka nggak usah ngomong ketika lu lagi berduka gitu? Aku tuh oke banget. Lo mau approach gue kayak gimana pun oke. Lu datang kirim makanan atau lu cuman send emoticon love, terserah lu. Tapi jangan kalau lu gak tahu lu mau ngomong apa, udah stop, jangan berusaha. Love aja udah cukup banget. Kayak gitu loh. Misalnya aku kayak beberapa hari ini kan ada posting tentang coverannya Melisa tuh di Instagram aku. Aku selalu seneng sama yang kayak I love you both atau misalnya cuman kasih love atau misalnya karena aku dipanggil Melitut kan, bilang Melitut love atau misalnya kembar favorit aku tuh oke, artinya you guys tahu dia hidup kekal gitu. Tapi jangan kasih jangan sejujurnya aku ngomong Melisa meninggal aja tuh masih berat gak, makanya aku bilang Melisa pulang gitu. Untuk aku bilang makam Melisa aja aku nggak bisa, aku ngomongnya tempat Melisa. Gitu. Jadi kayak I want you guys untuk melakukan hal yang sama. Seolah-olah dia masih ada. Karena jujur buat gue ini masih belum setengah tahun gitu. Masih aku tahu kalau beberapa orang pengennya ya udah grieving deh gitu loh, gue kasih space. Gak apa-apa, aku seneng kalau misalnya aku nge-approach orang dan ternyata orang itu memang welcome sama aku gitu. Tapi kalau lo approach gue cuman untuk yang kayak Melita, kamu gimana hari-hari ini? Kamu sedih? Aku tuh masih kayak, oke, apa yang lo mau nih? Gitu. Ada kayak gitu jujur. Karena pasti pikiran aku udah yang ke track record orang-orang ini nanyain, Melita, lo terkenal gara-gara Melisa. Lo gak kangen lo Melisa? Yang kayak gitu. Aku ada video dance nih. Pasti ngomongnya, Melita sekarang udah bisa energik ya, udah gak kangen Melisa. What? Pemulihan akan selamanya gitu loh. Kehilangan. Gue kehilangan bukan kehilangan sepupu gue. Kehilangan saudara kembar gue. Yang dari janin gue bareng-bareng. Terus lu mau mengharapkan gue dalam 5 bulan udah pulih? Gitu loh. Wow. Gimana caranya supaya sampai akhirnya lu bisa menyanyikan lagu puji-pujian ke Tuhan 4 single lagi you know, dengan hati yang masih terluka, dengan hati yang masih hancur, and yet lu bisa
menyanyikan lagu pujian gitu. You know, Desember udah ngeluarin single pertama. Single pertamanya apa? Penolong yang setia. Penolong yang setia. Come on. Penolong yang setia, dimana pada saat itu lu sempat berdoa untuk Melisa, tapi kalau misalnya dari kacamata dunia dia nggak ditolong, tapi lu bisa bilang Yesus penolong yang setia. Like how? Aku workshop lagunya, aku pelajarin, aku doa, Tuhan kok lagu ini ya? Pertama gitu, kok lagu ini ya Tuhan ya? Gak apa-apa. Jadi kayak, itu yang tadi aku bilang Kak, yaudah Tuhan maunya apa deh yang kayak gitu. Udah yang kayak gitu, tapi jujur ada naik turunnya. Aku udah mikir kalau gue ngelakuin ini untuk kejadian gue, ya gue gak akan bisa. Tapi kalau gue ini ngelakuin karena untuk Tuhan, pasti bisa kok. Dengan hati menyembah tadi. Iya. Barusan ini kamu nyanyiin single keempatnya. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Dan itu ternyata lagu ciptaan kamu sama Melisa. Can you tell me about that song? Yang pokoknya verse-nya itu bait, aku sama Melisa yang ciptain. Oke. Itu kejadian SMP, aku tuh hidupnya penuh dengan drama deh menurut aku. Jadi aku di situ curhat sama Melisa, Kak gue di sekolah kayak gini. I got mentally bullied sih Kak sebenarnya waktu SMP. Kayak gimana? Bukan dirundung langsung gitu kan, tapi lebih ke yang kayak aku dibikin gak nyaman, jadi kayak lu gak srek nih sama geng gue karena aku tuh skoliosis. Aku pakai brace yang bikin aku susah gerak, dan waktu SMP kan anak-anak aktif-aktifnya gitu kan, ngapa-ngapain. Dan karena aku gak bisa diajak ngapa-ngapain, ya mungkin mereka merasa kayak lu gak akan masuk geng ini gitu. Wow. Dan aku pisah kelas sama Melisa. Itu aku pusing, stres. Aku setiap istirahat pasti ke Melisa gitu kan. Terus Melisa cuma bilang sama aku, ya udah lu maunya apa? Bikin lagu gitu kan. Kita bikin lagu, verse-nya saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, dia ada. Jadi Melisa bilang sama aku, ini yang gue mau kasih tahu sama lo. Biarpun orang-orang sekeliling lo kayak gitu, lo masih punya Tuhan. Semua lu punya Tuhan dan semua yang Tuhan punya. Lu tuh anaknya, lu bisa minta apa aja gitu kan. Akhirnya kita buat dan baru dirilis pas udah kejadian Melisa. Dan aku merasa itu speak my soul juga sih Kak. Karena kan maksudnya itu sesuai keadaan aku, mungkin ke teman-teman juga. Aku merasanya kayak pas di rap sampaikan pada Yesus. Aku ya, oh ya Mel, lu jangan cuma nyanyi nih di music video lu. Lu benar-benar juga harus sampaikan pada Yesus. Gak cuma lu nyanyiin lewat mulut lo. Kan goals lu untuk jadi penyembah Tuhan, bukan cuma jadi penyanyi gitu loh. Jadi aku seneng, maksudnya aku akhirnya punya lagu juga yang sebenarnya kayak nusuk aku gitu kan. Iya. Lu juga harus sampein ya, gak cuman lu ngomong sama orang, harus sampein gitu. Lagu ini kayaknya emang speak dan resonate ke lu juga gitu. Gue jadi pengen ngebacain ayat lagi sih. Dan ini tadi pagi sebelum gue ngobrol sama lo, kebetulan ini juga kayak Bible Devo gue. Dan habis itu ini dari Habakuk 3 ayat 17. Dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini di Habakuk 3 ayat 17, gue ngerasain banget desperation dari si Nabi Habakuk ini gitu. Dimana dia yang kayak, dia
pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Itu kayak gue udah bajak sawah gue udah nanam di terik panas matahari, gue udah siramin terus, gue nunggu sampai berbulan-bulan, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon anggurnya gak berbuah. Ladang-ladang gak menghasilkan bahan makanan. Itu kayak ceritanya Melita gitu, dimana kayak atau bahkan keluarga juga, dimana satu keluarga Mel, lu, kakak, abang, orang tua itu benar-benar kayak mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dalam pelayanan. Tapi kenapa kita nggak menyaksikan mukjizat yang begitu luar biasa, ya kan? Dan di situ, di sini Habakuk malah bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu kayak lu malah nyanyi, Tuhan penolong setiaku, lu malah nyanyi, sampaikan kepada Yesus. Lu malah bersorak-sorak dan memuji-muji gitu. Itu gak make sense. Yang bisa ngerasain hati dari Nabi Habakuk ini lu gitu. Kenapa lu bisa bersorak-sorak dan bernyanyi dan memberi puji-pujian, padahal kayak satu keluarga ini sedang lagi kecewa gitu, lagi teriris-iris gitu hatinya gitu. Ya. Aku yang tadi aku bilang kan Kak, cuman bilang ya Tuhan aku ikut. Kalau untuk kayak yang tadi Kakak bacain, itu udah di fase yang ya udah gue mau nih, gue on fire nih gitu kan. Wow. Gue bisa, tapi yang aku bilang karena aku masih naik turun, aku masih yang kayak jadi Tuhan aku ikut deh apa yang Tuhan kasih. Karena jujur aku mau kayak gitu Kak. Mau untuk bisa kayak gitu. Dan aku tahu itu butuh proses. Bukan langsung sekejap oh bisa nih gitu. Tapi aku mau mulai dari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tuhan tuntun aku. Aku tahu nanti ujungnya indah kalau sama Tuhan. Gitu sih Kak. Ujungnya indah sama Tuhan, dan itu yang again si Habakuk ini ya, dimana dia udah I don't know, ini mungkin untuk yang lagi nonton pun juga lagi ngalamin suatu depresi gitu misalnya, karena ekspektasi atau mungkin harapan yang diharap-harapkan ditunggu-tunggu berapa lama tapi akhirnya ternyata itu nggak datang gitu ya. Itu kayak dia ngomong di Habakuk 2 ayat 3, dia bilang ini Tuhan yang ngomong ke si Nabi Habakuknya, dia bilang catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi, meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja, saat itu pasti akan datang dan tak akan tertunda. Gue pakai yang bahasa Indonesia masa kini itunya, translasinya. Dan itu yang kayaknya gue ngerasa kayak janji Tuhan di dalam hidup kalian. Sekarang ini manusia ngelihatnya, hah kok begini? Tapi kan Tuhan sebenarnya tahunya waktu yang jauh lebih panjang gitu. Dan kayaknya emang butuh kesabaran banget untuk ngelihat no. Itu akan datang. Saat itu akan datang. Saat itu akan segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama. Tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Amen. You know, ini Tuhan yang ngomong gitu. Ya, Tuhan yang ngomong ke si Nabi Habakuknya itu. Kira-kira apa sih janji Tuhan di dalam hidup Melita dan keluarga Melita? Yang dalam pikiran aku gitu ya Kak.
mungkin bisa dibilang cuma tebak-tebakan aku nih, Ya boleh. ya kan. Yang pasti aku tahu Tuhan mau dari keluarga aku makin banyak jiwa yang dimenangkan, makin banyak orang yang nantinya ikut Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Makin banyak orang yang diberkati lewat kejadian ini. Tapi jujur kalau ditanya sekarang aku bingung gitu. Berkat dari mana Tuhan gitu kan. Apa nih? Makanya aku selalu balik lagi, aku cuma bilang Tuhan aku ikut. Jadi Tuhan suruh ke sini kita ikut. Ke sana ya ikut. Kalau Tuhan, aku tahu pasti Tuhan mau keluarga aku lewat Melisa ke keluarga aku. Melisa kasih legasi ke keluarga aku untuk jadi saluran berkat buat orang-orang. Dan hal-hal yang bikin aku merasa udah dimulai nih. Waktunya Tuhan untuk keluarga gue jadi berkat nih udah dimulai nih. Sejak kejadian Melisa. Itu waktu aku ke tempatnya Melisa, ada beberapa surat yang maaf ya teman-teman aku buka suratnya. Maaf ya, siapa lagi kalau nggak buka kan? Ya gue dong. Wait. Jadi di makamnya Melisa itu ada yang nulis surat dan suratnya ya lu bawa pulang dan lu buka gitu di rumah ya. Oke. Setiap hari pasti ada bunga di situ, bunga baru, masih banyak yang sering ke situ. Ada surat juga. Jadi suratnya tuh ini menguatkan aku juga sih. Ngomongnya makasih ya Kak Melisa, sekarang Kak Melisa udah sama Tuhan Yesus di surga. Karena Kak Melisa, karena kehidupan Kak Melisa yang aku lihat selalu pelayanan. Aku pengen balik dari masa aku yang gelap, aku mau balik pelayanan sama Tuhan. Wah aku langsung, wah iya. Aku kayak ini pasti yang Tuhan mau tuh yang kayak gini-gini nih gitu. Ini untuk bawa jiwa-jiwa gitu loh. Mungkin caranya Tuhan kita gak ngerti ya. Mungkin cara Tuhan kita tuh kayak kok harus gini sih, kan masih banyak cara yang lain gitu kan. Jadi ada nego sama Tuhan. Tapi setelah aku baca itu, aku cuma bilang Tuhan makasih. Tuhan terima kasih. Gak cuma 1, 2, ada 3. Setiap harinya papa terakhir ke situ masih ada yang ngasih surat. Teman-teman aku sering ke situ juga, masih ada yang bilang, ada bunga baru nih, ada dikasih surat baru, katanya mereka mau balik pelayanan. Wow. Gila, sepowerful itu ya. Kira-kira, gue tahu mungkin Melita sendiri masih muda gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain untuk memberikan nasihat tuh gue gak tahu gimana. Tapi misalnya saat ini ada orang yang baru aja mengalami kehilangan juga di dalam hidup mereka. Dengan orang yang terdekat banget. Entah itu istrinya, suaminya, anaknya, adiknya. Nasihat apa yang bisa kamu kasih ke orang yang lagi nonton saat ini? Apa ya, benar sih Kak, untuk nasihat aku bingung. Aku lebih ke mau cuman bilang valid kok kalau ngerasa dunia gak adil gitu. Valid kok kalau ngerasa banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bikin orang kesel gitu kan. Kayak apaan sih lo sedih mulu gitu. Valid kok kalau hampir setiap detiknya nangis. Tapi aku cuma mau bilang di dalam setiap kesedihan itu, dalam setiap kelemahan itu larinya sama Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan Yesus kasih tuh mungkin kita gak bisa ngerasain secara langsung gitu. Tapi Tuhan pertajam kok, Tuhan tuntun kok. Tuhan pasti bantu kalau masalah yang dulu, masalah yang akan datang. Tuhan yang sama yang nolong, kenapa hari ini Tuhan gak tolong. Jadi aku cuma mau bilang apalagi kan buat anak-anak seumuran aku nih, kalau misalnya mungkin nggak cuman kehilangan tapi ada masalah yang lain, bisa larinya ke hal-hal yang kita nggak tahu gitu kan ya. Aku cuma mau bilang jangan, lari sama Tuhan gitu, lari sama Tuhan. Karena jatuhnya apa ya? Nanti Tuhan yang kasih ke kita sendiri, yang kita nggak bisa dijelasin ke orang tuh sangat precious. Nggak bisa kita jelasin secara kata-kata tuh, itu cuman dari Tuhan. Gitu. Jadi larinya
mau nangis, mau kecewa, mau marah-marah, yang penting sama Tuhan. Yang penting sama Tuhan Yesus gitu. Mau bilang, Tuhan gimana sih? Jujur ini aku lakuin sih. Untuk melepas juga. Tuhan gimana sih? Udah tahu gue gak bisa sendiri. Kenapa kayak gini? Tapi lama-lama itu hilang sendiri dengan adanya di hati aku yang bilang, yaudah Tuhan mau aku kemana deh. Gitu. Lama-lama Tuhan pertajam. Tuhan bantu. I don't know if everyone, I mean, you grew up in church and you know how to talk to God, right? But I think there are a lot of people out there that not used to talking to God like that, right? How do you run to God and talk to God? Aku cuma bilang Tuhan kita bukan Tuhan yang oke, kita eksklusif ya gitu. Saya eksklusif ya. Enggak. Tuhan kita bukan yang kayak gitu. Tuhan Yesus kita bisa tiba-tiba ngomong, "Lu kemana sih?" Tuhan juga denger kok dengan hati yang hancur. Yang penting kita datang, nggak perlu pakai tiket, free pass apa segala macam. Cuman dengan suara kita nyanyi lagu rohani hancur, tiba-tiba ngomong, "Kok Tuhan gini sih?" Menurut aku itu udah oke sih. Menurut aku dengan cara apapun larinya Tuhan Yesus panggil namanya. Menurut aku itu udah talk to God sih Kak. So do you talk to him like real talking or in your heart or in your thoughts, or how do you talk to God? Kalau aku personally ngomong secara suara sih. Teriak-teriakan. Aku pernah ada di fase juga sampai banting barang gitu saking kayak apaan sih nih gitu, marah banget. Tapi setiap orang punya cara yang masing-masing. Tapi kalau saran aku ya ada waktu sendiri, berteduh sendiri, berlutut. Ngomong sama Tuhan, gak harus lipet tangan, Tuhan aku mau ngomong, gak harus kayak gitu. Teriak aja gitu, bukan Tuhan yang kayak tunggu ya ada antrian, bukan yang kayak gitu kok. Please hold the line. Iya. Bukan yang kayak gitu, jadi lu bebas aja gitu sebenarnya. Aku ngerasanya kayak gitu sih. That was so good. Was so good. Dan gue ngerasa Tuhan itu bisa handle gitu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak wah kalau ngomong sama Tuhan tuh harus dengan kata-kata yang indah, yang puitis. Ya kayaknya kita harus hati-hati banget karena kita takut mengecewakan Tuhan atau nanti Tuhan sakit hati gitu sama kita karena kita nggak sopan gitu misalnya. Tapi gue ngerasa, come on, dia itu pencipta dunia ini dan segala isinya. Mungkin dia sendiri pun juga yang dia bisa handle gitu. Kita komplain segimanapun dia bisa handle komplain kita gitu. Jadi kayak ya Tuhan gak selemah itu juga. Yeah. Like as a parent, if my children are disappointed with me, I want them to tell me. I don't want them to hold it in, figure it out inside, and then only once they forgive me, they come to me and talk to me again. I would like them to tell me in my face. So at least I can be there and I can tell them and explain to them why and how, right? Dan benar sih yang Melita sempat ngomong juga bahwa banyak ketika di saat seperti ini kita mencari solusi untuk mematikan rasa sakit di hati kita dengan sesuatu yang sementara. Banyak orang di saat seperti ini malah larinya ke alkohol untuk melupakan rasa sakit tersebut. Food. Makanan. I open the fridge when I'm brokenhearted. Yep. What's in the fridge? Yep. Shopping. Apapun itu. Dan sampai kayak semuanya deh, kayak literally kita bakal ngelakuin apapun untuk melupakan rasa sakit kita dengan sesuatu yang sementara, yang gue bilangnya temporary painkiller. Pada akhirnya karena itu temporary, ketika lu udah nggak mabok lagi, ketika lu udah nggak high lagi, ketika lu udah balik lagi ke dunia nyata dan bukan dari dunia film, lu akan balik lagi ke masa lalu, di mana lu akan harus menghadapi kenyataan bahwa sekarang ini ada masalah tersebut dan itu belum kelar dan nggak kelar dengan minuman atau dengan narkoba atau dengan apapun itu juga. Yang pada akhirnya ya kita nggak bisa nyari temporary painkiller, kita harus nyarinya sesuatu yang kekal. Dan seperti yang Melita bilang gitu, sesuatu yang kekal adalah kita larinya ke Tuhan gitu, dimana Tuhan itu
ya Yesus tuh pernah jadi manusia, dia ngerasain kok rasa sakit, dia ngerti banget kok apa yang lu rasain, dia ngerti banget kok kesedihan, sakit hati yang lagi lu rasain sekarang gitu. Jadi dia bisa handle gitu. Dia punya empatinya buat itu gitu. And I think dan lebih gilanya lagi bukan cuman lu lari ke Tuhan Yesus gitu ya, tapi lu malah mulai memuji-muji gitu dengan lagu gitu. Dan itu yang gak make sense gitu. Apa legacy yang Melisa ingin tinggalkan hari ini dan pengen lu lanjutin? Sebelumnya mungkin aku bilang dulu, biasanya sama aku pernah denger khotbah gitu tentang anak muda kan pasti yang tadi kalau bahas yang tadi Kak, gue mau cobain ini, gue mau cobain itu, hidup gue udah hancur aja sekalian, YOLO bro, YOLO gitu kan. YOLO, Tapi you only live once iya, ya, you YOLO only ya. live once. Buat para tante-tante dan om yang lagi nonton dan tetangga kamu ya, market kita banyak soalnya yang di atas 40 ya. YOLO bagi anak muda zaman sekarang itu adalah you only live once gitu. Artinya lu cuma hidup sekali gitu ya, udah lu harus cobain semuanya gitu kan. Tapi justru pengertian aku sama Melisa dengan khotbah juga, justru karena you only live once, do it right gitu. Jadi bukan lu artinya cobain semua, lu harus bener-bener ngelakuin yang bener gitu. Bukan arti lo cobain semua gitu kan. Terus makanya kalau tadi kakak tanyain tentang legasi yang Melisa tinggalin, kalau menurut aku salah satunya ini lagu rohani gitu. Itu memang selalu jadi kerinduan Melisa untuk bisa memberkati orang lewat pujian penyembahan gitu. Itu mungkin itu bisa jadi kesaksian-kesaksian kayak gini atau misalnya kayak aku di gereja gitu. Aku ngerasanya legasi yang Melisa kasih tok dijadi berkat buat orang. Tapi sekarang ini dinamika keluarga kalian gimana? Like lu sama bokap, sama nyokap, sama abang, kakak, itu dinamikanya seperti apa sekarang? Kita satu sama lain baik, maksudnya ngobrol tetap oke gitu. Tapi memang ada yang hilang sih, ada yang kosong dan membuat situasi rumah aku bisa bilang jadi dingin gitu. Aku ngerti banget sih kan maksudnya kehilangan gitu. Ini kayak kehilangan satu walaupun orang-orang di luar sana masih yang kayak ngomong ke papa mamaku masih ada 3 tapi itu nggak That's membantu. one of those. Don't say that. Oh, thank Do God not. you still have one. You still have the other one. Don't say that. Okay. Don't say that. Yeah, you can replace. Itu yang person. maksudnya bikin satu kehilangan nih kayak isi dunia hilang gitu. Dan aku bilang dingin karena biasanya kita masih berkabung, biasanya kita doa bareng, pujian-pujian bareng, entah abang aku yang piano kita angkat pujian apa segala macam kan, tapi udah beberapa bulan ini udah enggak gitu. Karena aku nggak bisa salahin juga perasaan kita masing-masing yang butuh divalidasi, tapi aku lebih ke yang kayak ya sedih sih sebenarnya nggak kayak gitu lagi, kenapa kita jadi kayak gini gitu. Jadi kosongnya bener-bener gede gitu, hole-nya bener-bener gede. Oke. Mama kamu lagi gak ada di sini. Oke. Dia gak ada di set. Kayaknya dia yang paling terpukul dari semua ini. Dia yang paling mempertanyakan. Misalnya kamu pengen bilang sesuatu ke mama kamu ketika dia lagi nonton ini gitu ya. Kamu pengen ngomong apa ke dia? Aku cuma pengen bilang sama mama, bukan salah mama, bukan karena mama bukan ibu yang baik, tapi semua udah di agendanya Tuhan gitu. Jadi percaya Tuhan pasti pelihara gitu. Jangan terus-terusan salahin diri sendiri, Tuhan pasti tolong kok gitu sih. Aku setiap hari ngomong itu sama mama. Ya. Gue juga ngerasa gitu sih. Gue sebagai orang tua, kalau misalnya ini sampai terjadi sama anak gue akan sangat menyalahkan diri gue sendiri sih. And I think ya untuk ngedenger itu dari elu gitu ya, yang sangat dekat banget. Mudah-mudahan itu bisa memberi kesembuhan juga sih untuk
nyokap juga gitu. Tapi gue berharap banget keluarga kalian pun juga kuat ngelewatin ini semua. It's such a nightmare. Ini mungkin mimpi buruk bagi banyak orang. Gue sangat berduka dan gue masih terus berduka gitu. Apalagi ngedengar cerita dari Melita, cerita dari papa Melita juga gitu, kayak hati gue pun juga ikutan nangis juga gitu. Padahal tadi cuma denger kayak cerita 5 menit aja gitu. And gue berharap banget siapapun yang lagi nonton, kalau misalnya lo lagi ngerasain hal yang sama, lo ngerasain kehilangan juga gitu ya. Dan mudah-mudahan dari sharingnya Melita itu bisa menguatkan sedikit gitu. Apa yang kita pelajarin tadi bukan dengan mencari temporary painkiller, bukan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa sakit kita ini hanya sementara aja. Coba kita cari sesuatu yang kekal yang bisa handle rasa sakit kita selamanya. Kayak gitu. Dan kita bisa lari ke Tuhan. Dan mudah-mudahan di situ juga kita bisa membangun hubungan lagi sama Tuhan gitu. Guys, kalau misalnya kalian ngerasa kalian butuh share video ini kepada orang yang lagi membutuhkan banget, yo share it to them. Please banget, siapa tahu aja ini bisa memberikan harapan baru buat mereka atau bisa memberikan semangat baru juga di saat mereka harus melewati kegelapan seperti ini. Dan gue pengen bilang thank you so much buat Melita yang so courageous untuk sharing di sini, nyanyi juga, mempersembahkan yang terbaik tetap untuk Tuhan walaupun keadaan seperti ini. Tapi lu bener-bener menginspirasi gue sendiri sih, sangat menginspirasi gue banget gitu. Dimana mungkin gue nggak bisa sekuat lu kali kalau misalnya itu terjadi sama gue kayak gitu. Dan thank you for being dipakai sama Tuhan sebagai alatnya dia gitu, dan juga perpanjangan tangan dari Melisa juga gitu. Thank you. Alright, so again guys, jangan lupa kalau misalnya kalian pengen ngecek siapa tamu atau tetangga kita yang akan gue undang minggu depan, cek aja di Instagram kita di @danielmanata_network. Jangan lupa juga untuk subscribe, bunyiin tombol loncengnya atau belnya untuk kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kita upload konten. Dan gue berharap banget supaya kalian mengerti bahwa ketika kalian subscribe, gue akan selalu memberikan kalian konten yang memberikan nilai buat hidup kalian supaya kalian sendiri juga menjadi lebih baik lagi di dalam hidup ini. And again, kita udah available di semua platform podcast. Kalau misalnya kalian lebih seneng dengerin lewat audio, langsung aja follow podcast kita di Spotify dan seluruh digital platform podcast lainnya. Tinggal klik aja Daniel Tetangga Kamu atau search Daniel Tetangga Kamu dan itu akan keluar. Guys, thank you so much. Tadi kita udah belajar kalau misalnya ada orang sedang berduka, apa saja yang tidak boleh kita omongin gitu ya, yang cukup sensitif. Kirim mereka makanan please. I think that's how we can do it, alright? Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you again next week. Thank you. Gue request dong, boleh nyanyiin gak lagunya sekarang? Boleh Kak. Boleh ya. Ini jadi lagu Sampaikan Pada Yesus. Yang nulis liriknya adalah Melisa, dan nada notasinya adalah kamu, dan aransemennya Kak Martin Siahaan. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat. Wah, di Daniel Tentang Kamu ini kedua kalinya dia nyanyi di sini. Langsung aja kalau gitu ya Mel. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat
pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus